Israel sebagai balasan atas serangan udara Israel di wilayah Palestina. Begitu juga dengan sayap bersenjata kelompok pejuang Hamas Palestina, Brigade Al-Qassam, yang terlibat bentrokan sengit dengan pasukan Israel di kota Rafah, jalur Gaza Selatan. Tanggal 7 Mei, pasukan Israel mengklaim sudah menguasai perbatasan Rafah dan menutup semua akses lalu lintas dari dan ke kota Rafah. Israel mulai menggempur habis-habisan Rafah. Hanya dalam waktu 24 jam saja pada Rabu 8 Mei, sudah ada 35 warga Gaza yang gugur dan 129 luka-luka akibat serangan brutal Israel. Ada banyak serangan udara yang terkonsentrasi di wilayah Rafah, terutama di bagian timur. Bom-bom menghantam hampir setiap jengkal wilayah ini. Di darat, tank terus menembaki tenda-tenda yang ada di Rafah. Bahkan Israel mengancam terus akan melakukan serangan besar terhadap Rafah. Meski perundingan senjata antara Israel dan Hamas masih terus diupayakan, pihak Hamas menyebut tidak bersedia untuk berkompromi lebih dari proposal gencatan senjata yang diterima. Pejabat Hamas, Osama Hamdan, menyebut kalau Israel terus melanjutkan agresinya, maka Hamas tetap akan bertahan. Bahkan, Abu Ubaidah mengancam kalau akan banyak sandera yang akan dibunuh jika Israel terus menyerang wilayah Rafah Timur. Lalu bagaimana dengan reaksi internasional? Sebagian besar dunia bahkan termasuk Amerika Serikat menentang serangan Israel ke Rafah karena berpotensi sebabkan kerusakan dan memicu bencana kematian. Joe Biden bahkan untuk pertama kalinya mengancam akan berhenti memasok bom dan peluru artileri jika militer Israel terus melancarkan serangannya di kota Rafah. Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang meminta Israel untuk hentikan serangan kepada warga Palestina di Rafah. PBB, WHO, dan organisasi multinasional lainnya telah mendesak Israel agar tidak melakukan serangan di Rafah dengan memperingatkan akan adanya konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar. Sementara itu, Mesir yang merupakan mediator gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah mengirimkan surat protes ke Israel. Mesir menyebut kalau sikap keras kepala Israel bisa membuat Mesir untuk mempertimbangkan kembali perannya dalam memediasi negosiasi di masa mendatang. Mesir lewat Menteri Luar Negerinya, Sameh Shoukry, menyebut kalau komunitas internasional gagal dalam mencegah serangan Israel ke Rafah. Mesir juga meminta Israel untuk mematuhi perjanjian, termasuk perjanjian soal penyeberangan perbatasan Rafah dan koridor Philadelphia yang merupakan zona penyangga di sepanjang perbatasan Mesir dan Gaza. Bahkan dampak dari serangan Israel ke Rafah, Ziv Kiper, pengusaha top Israel Kanada, ditembak mati oleh kelompok milisi di Mesir tepat sehari setelah Israel melancarkan operasi darat militer di Rafah Timur. Pembunuhan ini diduga terkait invasi Israel ke Rafah. Kecaman juga datang dari Arab Saudi. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan kalau serangan terhadap Rafah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi internasional dan hukum kemanusiaan internasional. Arab Saudi memperingatkan kalau tindakan tersebut memperburuk krisis kemanusiaan dan melemahkan upaya perdamaian internasional. Houthi sendiri melakukan serangkaian serangan baru di Laut Merah pasca pasukan Israel menyerbu Rafah. Houthi juga mengancam akan memperluas serangannya dan menargetkan kapal manapun yang diyakini terkait dengan perusahaan yang memasok Israel dan memblokir kapal tersebut melewati Laut Merah jika